segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita sebuah kekuatan, semangat, keyakinan, kegigihan untuk pada hari ini bersama-sama mengangkat menentukan identitas sejarah dan budaya Kampar sebagai warisan Melayu. Alhamdulillah dengan kekuatan ini, semangat ini, pada hari ini tidak saja memperoleh dukungan moral, tidak hanya dari para raja, sultan, mahkota di Riau, tapi juga ada yang dari Jawa. Dalam hal ini, para yang mulia, di Indonesia ini ada asosiasi daripada kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan. Jadi ada wadahnya, sultan-sultan dan raja-raja di Indonesia ini ada wadahnya, ada asosiasinya. Salah satunya namanya Lembaga Komunikasi Pemudaya Seluruh Indonesia, LKPASI. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dari LKPASI berhadir di sini ada Bunda Yetna dari Solo, Ubung 13, Selayu. Ada juga dari Semende, Alimah. Ini Teguh Fikri, hadir bersama kita. Ini yang mulia Raden Agus. Ini telah dari Jayakarta. Tarung Fatahillah dulu, kalau ingat. Yang tarung dengan VOC dulu. Kemudian ada dari Linggario, Bintang. Ya, terus nih. Kemudian ada dari Kerinci, ya, masih bersama kita. Ya, dari Kerinci juga tadi hadir ya. Nah, kemudian kami sendiri dari Kesultanan Delhi, saya jual ya. Kalau dari Kesultanan Delhi gelarnya tentu Bentara. Nah, alhamdulillah hari ini juga yang kami kerjakan mendapat apresiasi dari beliau lainnya. Jadi kami gelar datunya jadi 2. Alhamdulillah diterima menjadi bagian dari kerabat Air Tiris Melayu Kampar. Insyaallah. Para yang mulia, ada hal yang perlu kami sampaikan. Ada keraguan di antara kita dengan kembalinya eksistensi dari kesultanan kerajaan. Ini membuat satu kecemasan, kekhawatiran dalam hubungannya dengan pemerintah. Perlu kami sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini menentukan identitas sejarah dan budaya di tempat kita sebagai warisan Melayu itu adalah sesuatu yang dilindungi undang-undang. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 281 ayat 3, identitas sejarah dan budaya satu daerah itu diakui pemerintah. Itu seperti itu. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 sebelum amandemen, pendiri negara mengakui bahwa teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia itu berasal dari 250 kerajaan dan suku marga. Kalau di situ disebut 250 Zelfdestur Landskapen dan Volksgemeenschap. 250 kerajaan, swaraja dan Volksgemeenschap, suku marga. Jadi pendiri negeri Soekarno dan lain-lain itu yang kita kagumi itu mengakui bahwa teritorial negara Republik Indonesia ini berasal dari salah satunya adalah wilayah Kerajaan Air Tiris. Dan disampaikan di situ segala aturan yang diberlakukan di wilayah ini itu harus mengakui hak asal usul di tempat itu yang bersifat istimewa. Jadi mungkin kalau ada Pak Bupati atau ada Pak Wali, kalau kita sampaikan segala aturan yang berlaku di wilayah Air Tiris itu harus menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa yang ada di wilayah ini. Dan itu kata Undang-Undang Dasar 45, bukan kata kita, bukan kata Duli Yang Mulia Raja Air Tiris.
Bukan kata Gubernur Juanda, Ketua Umum Kapasi, bukan. Kata Undang-Undang Dasar. Para yang mulia, pada tahun 2018, tanggal 4 Januari, ada pertemuan Raja Sultan se-Indonesia dengan Pak Jokowi di Istana Bogor. 4 Januari tahun 2018. Pertemuan itu di Istana Bogor. Resmi. Dalam pertemuan itu, Pak Presiden menyampaikan 4 poin kepada Raja Sultan se-Indonesia yang hadir pada waktu itu. Ini dokumentasikan nanti boleh diminta sama Raden Agus ya. Artinya yang kita sampaikan itu bukan kita karang-karang yang mana. Ada dokumentasinya, buktinya, videonya. Dalam pertemuan Presiden Indonesia dengan raja-raja itu 4 Januari 2018 di Istana Bogor, Pak Presiden minta kepada Raja Sultan melakukan 4 poin. Pertama, agar dilakukan inventarisasi aset-aset kerajaan yang dikuasai negara untuk dipertimbangkan diberi kompensasi. Agar dilakukan pendataan aset-aset kerajaan air tiris yang dikuasai negara agar diberi kompensasi. Kata Pak Jokowi, Pak Presiden. Pertama. Yang kedua, agar dilakukan inventarisasi tanah-tanah kerajaan se-Indonesia untuk disertifikasi. Sertifikasi. Kata Presiden di hadapan raja. Yang ketiga, lakukan pendataan aset kerajaan untuk dilakukan program optimalisasi pengelolaan dibantu pemerintah. Yang keempat, revitalisasi keraton. Jadi kalau istana-istana yang rusak, udah jelek, diubah. Itu permintaan Pak Presiden. Apa yang disampaikan Pak Presiden ini, para yang belum tahu, mungkin saja gubernur dan wali kota. Belum tentu sampai itu informasinya. Itu tahun 2018. Tahun 2021, Bapak Jokowi keluarkan Perpres nomor 18 tahun 2021. Ini baru nih, yang mulia, di 2022 ya. Tahun 2021, bulan Februari, Pak Presiden keluarkan Perpres. Perpres nomor tahun Tidak Darmawi ya. Nah, Tidak Darmawi ini perwakilan Kapasi di Riau. Ya, ini. Jadi Perpres 18 tahun 2021 pasal 98 menyatakan tanah kerajaan, tanah suap raja dapat dikembalikan kepada penerus suap raja dengan syarat dikelola sendiri. Ini dasar hukum. Jadi kalau kita memperjuangkan, tadi saya dengan ada aliansi pejuang tanah Melayu. Wah, ini bergandengan tangan nanti di Raja yang tiris, ya, Kapasi. Bagaimana mengembalikan hak wilayah daripada masyarakat adat kerajaan kesultanan di Raja Tiris. Payung hukumnya ada. Selama ini kan kita kan bergerak seperti awal tadi saya sampaikan, ada keraguan ya. Wah, ini kita bertentangan dengan pemerintah. Tidak. Pemerintah sudah membuka pintu. Tapi kami perlu ingatkan, harus ada pemisahan. Mana yang merupakan aset keturunan raja, hak waris, hak privat, dengan aset komunal. Aset komunal wilayah ini berbeda, harus bisa. Nah, ada pemisahan mana aset-aset waris kerajaan yang berlaku hak paroib kalau kita ya secara agama Islam, mana aset-aset yang merupakan milik pemenang dari masyarakat. Para yang mulia, barangkali ini yang kami sampaikan sebagai informasi ya, perkembangan daripada regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan hak-hak kita. Sekali lagi, selamat sukses. Ini perjuangan baru dimulai. Ini perjuangan dari mengangkat batang terendah, mengangkat batang. Insya Allah, apa yang kita kerjakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.